Bapak Ibu pengamat kelas. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran di agenda keempat dengan pengampu materinya Coach Ariel. Baiklah, Coach Arielnya sudah ada di Zoom ini. Kepada Coach Ariel kami persilakan. Baik, thank you Bu Manager. Izin Coach, kepada Bapak Ibu mohon untuk mengaktifkan kameranya selama pembelajaran ini ya. Terima kasih. Siap. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Bapak Ibu. Good morning ladies and gentlemen. How are you this morning? Fine. Okay, what did you have for Amazing, breakfast? Coach. Breakfastnya apa pagi ini? Alhamdulillah, mie goreng. Mie goreng. Mantap Pak Dedi. Nasi goreng, Sumbu, Kek. Roti sumbu, Seperti yang saya katakan kemarin, awali harimu dengan sarapan bukan dengan senyuman, karena senyuman tidak mengenyangkan. Masuk, betul. Harapan dulu Bapak Ibu ya, biar kuat menghadapi kenyataan hidup Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu yang kemarin di kelompok 1, 2, dan 3 ketemu lagi dengan saya, dan yang di kelompok 4 mungkin this is the first time we meet untuk memfasilitasi agenda keempat, terutama pada pembelajaran konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, jadi insya Allah nanti pembelajaran kita selama 2 hari, 2 days, today and tomorrow, Monday and Tuesday, baik sinkronus maupun asinkronus. So this is the first sinkronus. Ini yang pertama kita di pertemuan sinkronus pada hari ini, ya, di mana pada hari ini pembelajaran kita tidak dibagi per kelompok-kelompok seperti yang sebelumnya di agenda 1, 2, dan 3, tapi kita dalam satu kesatuan untuk menyamakan persepsi supaya persepsinya sama, konsepnya sama, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, saya mulai dengan izin untuk menayangkan share screen. Oke, Bapak, can you see the screen? Bisa Bapak Ibu bisa tampil di situ? Yes. Yes. I can see the screen. Yes. Oke, so selama 2 hari ini, for 2 days, materi kita adalah konsepsi aksi perubahan kinerja organisasi, di mana aksi perubahan kinerja organisasi ini termasuk di salah satu mata pelatihan dalam agenda keempat. Bapak Ibu masih ingat apa nama agenda keempat? Manajemen kinerja. Manajemen kinerja. I don't think Di lapangan. Yang pertama kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, Kepemimpinan kinerja. kepemimpinan kinerja. Number 3, Manajemen kinerja. and yang keempat adalah Konsepsi Aktualisasi kepemimpinan di lapangan. iya, Bapak Ibu tinggal baca itu tulisan merah itu. Itu nama agendanya, aktualisasi kepemimpinan kinerja organisasi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, di agenda di pembelajaran kita untuk hari ini, untuk 2 hari ini, di konsepsi APCO, kita singkat APCO saja supaya nggak panjang ya, takut lidahnya nanti kesleo. Jadi di APCO, jadi di konsepsi APCO ini Bapak Ibu, pembelajarannya ada 2, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana di sinkronus kita ada 6 JP, 6 dikali 45 menit, ya, dengan kegiatan kita overview materi agenda 4, kemudian penjelasan tugas asinkronus, and then tomorrow presentasi tugas asinkronus, and then diskusi and feedback. Kemudian untuk kegiatan asinkronus, di mana Bapak Ibu nanti saya minta untuk mengerjakan tugas individu, Nah, nanti Bapak Ibu tugas individunya nanti akan sudah saya share di GC Google Classroom.
Bapak Ibu nanti silakan dibuka di Google Classroom dan juga pengumpulan juga melalui Google. Ya. Oke. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kita ada 15 JP. Pembelajaran kita ada 15 JP, 15 jam latihan selama 2 hari ini untuk konsepsi AKO, di mana terbagi atas sinkronus 6 JP, 6 dibagi selama 2 hari, 3 JP, 3 JP, kemudian asinkronusnya 9 JP. Ya, hari ini kalau nggak salah hari ini 6 JP, besok 3 JP. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari learning journey kita hari ini. Nah, pembelajaran apa yang akan kita kerjakan hari ini? Nah, apa yang akan kita kerjakan hari ini? This is day 22 ya. Bapak Ibu, ini hari ke-22 Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator. Ya, jadi kita e-learningnya sampai hari ke-23. Ya, nanti setelah itu ada membangun komitmen, kemudian baru kita klasikal. Nah, apa yang akan kita kerjakan selama 3 kali 45 menit ke depan? We have 3 activities, ada 3 kegiatan kita. Yang pertama, kita perkenalan dan membangun keakraban dengan tutor, dengan fasilitator dan sesama peserta. Kemudian dilanjutkan nanti dengan berbagai pengalaman belajar agenda 4 selamat belajar mandiri. When you have self-learning. Ya. Kemudian activity 2, kegiatan kita kedua, observasi overview konsepsi aksi perubahan. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian nanti kita ada sharing ya, sharing tanya jawab. Dan kegiatan kita yang ketiga yaitu penjelasan tugas yang harus diselesaikan peserta selama pembelajaran asinkronus, terutama untuk hari ini. Oke. Jadi Bapak Ibu itu 3 kegiatan kita pada hari ini ya. 3 kegiatan kita pada hari ini. Insyaallah nanti we start at 8 o'clock. Insyaallah nanti kita berakhir more or less quarter past 10. Nanti kita kurang lebih berakhirnya nanti jam 10.15. Oke. Deal ya? Deal. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mengenal. Kelompok 4 mungkin belum mengenal siapa fasilitatornya. This is about me. About me, ya. Oke. Bapak Ibu, itu sekilas tentang saya, about my occupation, my job, kemudian my educational background, my marital status, kemudian my handphone number, my address, and then my motto, also my social media, including email address. Ya, oke. Mungkin kalau dari kelompok yang kemarin di kelompok 1, 2, 3 mungkin tahu silsilahnya kenapa dipanggil Ariel. Ya, saya ulangkan kembali. Ariel itu singkatan dari Alam Sahril, karena kepanjangan diambil huruf depannya A dan huruf depannya Ril, menjadi Ariel. Gitu. Oke. Itu ya. Karena sama kayak di kelompok 2, kelompok 3 itu ada Ibu Ilma Berti, disingkat Ilbert katanya. Ya Bu Ilma ya. Oke. Baik. Itu. This is glance a little bit about me. Any question? Ada pertanyaan? Clear. No, not yet. Oke. Baik. Now your turn. Let's start. In 1 minute, tell us about yourself and your experience learning agenda 4 in self-mastery learning. Baik. Sekarang giliran Bapak Ibu. Mungkin untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang kemarin itu mungkin sudah mengenal, sudah saling kenal, juga sudah mengenal dengan saya juga sudah mengenal, ya. Ada beberapa yang ya sempat kita chat di luar pembelajaran, gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, untuk yang ini gimana? Saya izin dulu yang mantan-mantan anggota kelompok 1, 2, dan 3. Bagaimana kalau untuk yang kegiatan pertama ini kita serahkan ke mantan anggota kelompok 4? Siap. Setuju, Coach. Setuju. Iya, setuju or not? Setuju. Oke. Kalau setuju, silakan beri jempol reaction. Reaction beri jempolnya. Nah, di reaction. Oke. Oke, iya. Baik, let's start from kita mulai dari kelompok 4, 1 menit saja, 10 orang, kurang lebih 10 menit untuk kegiatan ini. Ceritakan nama, jabatan, asal, dan juga pengalaman belajarnya selama belajar agenda 4 di pembelajaran self learning, pembelajaran mandiri kemarin.
Kita mulai dari ladies first ya. Bagusnya ladies first ya. Ya, Ibu dulu ya. Coach. Iya, kita mulai dari kembarannya BML. Kelompok 3 tahu kepanjangan BML? Bunda Milda Linggau. Oh. Oke. Baik, silakan Ibu Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Waalaikumsalam. Nama saya Imelda Septiana. Saya dari BPKAD Kabupaten Bungo. Jabatan saya saat ini Kabid Anggaran. Makasih, Coach. Oke, thank you. What about your experience, Bu? Pengalaman Ibu gimana? Oi, Ya, yuk. beberapa sudah mulai saya terapkan di rencana aksi saya, Pak, terkait dengan agenda 4. Cuman mungkin nanti pas di klasikal lebih dimantapkan lagi, Pak, karena beberapa ada yang menjadi pertanyaan buat saya ke depannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Oke, thank you Bu Imelda. Kita panggilnya Bu Imelda atau Bu Milda atau Bu apa nih? Email, Pak, biasa dipanggil. Bu email. Oke, emailnya. Pakai Gmail Sorry, atau Coach. pakai Yahoo Bu emailnya, Bu? Sorry, Coach. Oke, Coach. baik. Thank Coach. you Bu Imelda. Jadi pengalaman Bu Imelda dengan adanya kemarin belajar agenda 4, maka sudah mulai merasa bahwa sudah mulai memikirkan untuk rencana aksi perubahan ya. Betul sekali Bu Imelda. Karena di agenda 4 berbicara tentang aksi perubahan. Thank Sorry, you. Coach. Next, Ibu Boleh, Dr. Farida, SAG MPD. Monggo Bu, Dokter. Coach. Boleh, Coach. Ya, dokter atau dokter ini Bu? Dokter. Dokter. Oke, monggo Bu. Silakan Bu. Izin Mana Bu? Coach, sinyal agak terganggu. Apa yang terganggu Bu? Bukan mental kan yang terganggu? Sinyalnya Coach. Oke, kita skip dulu Bu. Nunggu aman. Skip dulu Coach. Kita lanjut Nanti ke yang nyusul. ketiga Ibu Rohani. Monggo Bu Rohani. Baik, Coach. Thank you for the times for me. Don't mention it. Nama saya Rohani, Coach. Saya selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. And then your experience Bu? Pengalaman Ibu? Awalnya ketika mengikuti PKI ini untuk mengerjakan pekerjaan mandiri itu masih confused, Coach. Tapi lama-lama setelah saya ikuti, alhamdulillah sampai sekarang itu sudah nyambung dan apa yang nanti akan dikerjakan insya Allah sudah ada di dalam pikiran masalah-masalah yang ada di kantor. Itu saja, Thank you Coach. Bu Rohani. Thank you Bu Rohani from Banyuasin ya. Bu Rohani, terima kasih Bu Rohani. Jadi memang biasa Bu, kalau yang pertama itu biasanya masih nanya-nanya, masih belum pengalaman ya. Ya, tanya dengan Pak Abu Yamin tuh. Waktu pertama-tama dulu belum pengalaman kan Pak Abu ya? Masih meraba-raba Pak ya. Ya, Sekarang lah lincah kalau Pak Abu Yamin. alhamdulillah. Thank you. Thank you, Bu Alhamdulillah. Rohani. Next, Pak Edi Suprayitno. Silakan Pak Edi. Terima kasih, Coach. Perkenalkan nama saya Edi Suprayitno, Coach. Saya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Coach. Saya di Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Coach, atau disingkat PDIP. Mungkin sama kayak Pak Bustanil, Coach. Ya. Itu, Coach. Ya, pengalaman saya selama mengikuti ini mungkin bisa diterapkan di bidang saya, Coach. Mungkin bisa menerapkan inovasi-inovasi terkait peningkatan pelayanan publik, Coach. Mungkin itu, Coach. Oke, baik. Thank you, Pak Edi. Ya, jadi Pak Edi dengan belajar ini sudah mulai terbuka wawasannya ya, mengingatkan kembali tentang inovasi-inovasi ya Pak Edi ya. Oke, thank you. Next, lanjut Pak Septian Arifin. Ini adiknya Pak Bustanil atau kakaknya Pak Bustanil Arifin? Kemarga ya, sama-sama marga Arifin. Beda, Beda, Coach. Agak ada kesempatan dengan Pak Bola Paca ya. Silakan Pak Septian.
Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sehat untuk kita semua. Izin terima kasih kepada Coach Dr. Alam Syahril. Perkenalkan, nama Septian Arifin, SSTP MTRIP Coach. Saya bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Bungo di unit organisasi Kecamatan Mukomuko Batin 7 Coach. Saat ini berdinas sebagai camat di Kecamatan Mukomuko Batin 7. Dan experience saya, pengalaman saya selama mengikuti diklat yang sudah berjalan beberapa minggu ini, tentu mendapatkan berbagai macam sharing dan pengalaman Coach, dan juga motivasi lebih. Dan alhamdulillah sepertinya hari ini motivasi saya meningkat Coach. Alhamdulillah. Karena sebelumnya kita belum pernah ketemu Coach. Dan hari ini kita ketemu dengan Coach Alam Syahril. Semoga ini bisa menambah motivasi dan juga pengalaman yang lebih Coach. Terima kasih Coach. Amin. Oke, thank you Pak Septian. Amat ya. Ya, akur-akur ya dengan Pak Novi Satria sama Bu Yunita kan. Sama-sama batin kan. Oke. Insyaallah akur Coach. Iya. Oke, jadi termotivasi Pak ya. Jadi dengan adanya ikut pelatihan PKA ini, PKA ini, jadi Pak Septian termotivasi. Mudah-mudahan termotivasi untuk terus melakukan inovasi. Amin, Next, Coach. Terima kasih Coach. My pleasure. Oke, next Pak Ita, Bapak ya, Bapak Ritata Juliman. Silakan Pak. Terima kasih kepada Coach Ariel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ritata Juliman. Kebetulan itu pemberian nama dari orang tua, seperti kalau kata pertama itu seperti nama perempuan, Pak. Ini dapat saya jelaskan, nama saya ini punya pengertian. Oh gitu. Ya, awalnya Tri, pakai T depan tuh Pak. Ke Tri, kebetulan saya merupakan anak ketiga. Oke. Kemudian Tata itu merupakan susunan, karena kebetulan kakak saya dengan berurutan itu antara kelahirannya hampir sama tahunnya, selang waktunya. Juli itu merupakan bulan kelahiran saya. Men itu mungkin orang tua saya baru belajar bahasa Inggris, mungkin itu merupakan laki-laki maksudnya Pak. Jadi diartikan anak yang tersusun anak ketiga, lahir bulan Juli, laki-laki, itu kira-kira Pak. Oh gitu. Sekarang saya sedang dipercayakan menduduki jabatan sebagai Kabid Hortikultura di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, yang dulunya kita kenal dengan Dinas Pertanian. Pengalaman yang dapat saya ambil dari pelatihan PKA ini, salah satunya saya tekankan adalah kepemimpinan. Saya dapat banyak belajar dari kepemimpinan, saya dapat mengoreksi diri saya sendiri terhadap kepemimpinan apa yang sedang saya lakukan. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam perkenalan ini, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, thank you kepada Pak, panggilnya Pak Tri ya? Pak Tata, Pak. Oh, Pak Tata. Oke, thank you Pak Tata. Ya, salah satu saya penanam saham di otomotif di India, Pak. Oh gitu. Oh. Ya, Tata. Ya. Tata Motors. Produk Tata ya. Motors ya. Ya. Bapak masih keluarga Sahrul Khan kalau gitu ya? Mungkin, Pak. Kuci-kuci hotahe, Pak. Oke, thank you Pak. Pak Tata. Next Pak Deliadi. Pak Deliadi. Baik, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deliadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Jabatan saya saat ini sebagai Kepala Bidang Layanan Kesehatan. Adapun beberapa pengalaman saya selama pembelajaran kepemimpinan administrator, saya tentunya belajar banyak tentang manajemen. Kemudian saya juga belajar tentang komunikasi efektif dan keterampilan kepemimpinan lainnya tentu. Dan di sini saya merasa menemukan bahwa mandiri memungkinkan saya untuk
belajar kecepatan saya sendiri dengan menyesuaikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga saya belajar banyak dari interaksi dengan sesama peserta tentunya yang berbagai pengalaman dan pandangan-pandangan mereka yang berbeda. Mungkin itu, Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Pak Deliadi. Jadi salah satu nilai plus yang didapat Pak Deli adalah menambah pergaulan ya Pak ya. Menambah pergaulan, mendapatkan teman-teman baru di mana bisa sharing, berbagi pengalaman dengan sesama peserta ya Pak Deliadi ya. Oke, dapat ilmu baru katanya karena basicnya saya lihat Pak Deliadi ini adalah farmasi. Nah, di PKA ini banyak belajar tentang manajemen. Jadi ada ilmu-ilmu yang sebenarnya itu pengingatan saja Pak Deliadi. Pak Deliadi sudah melaksanakan, tapi diingatkan kembali di pelatihan PKA ini, di PKA ini Pak Deliadi. Thank you. Next, ini saudara saya nih, namanya sama, Sahril, 10 Novi, 10 10 Novi November. Silakan Pak Sahril. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Safril Tenopi. Jadi benar kata Coach Aril, wah tebakannya jitu sekali. Tenopi itu dari 10 November. 10 November, iya. Ya. 10. Jadi sebenarnya Coach, waktu masih muda dulu Coach, masih ganteng saya pakai nama Aril juga Coach. Oh gitu. Kuliah masih cari-cari kenalan cewek, itu nama samaran Aril gitu. Aril. Ya. Dan waktu itu Aril masih kalah dengan saya, Coach, masih ganteng saya tuh. Oh gitu. Itu sekarang enggak lagi memang. Oh enggak lagi. Namanya. Sekarang sudah agak bulat saya. Ya, makmur Pak. Jadi saya bertugas di Banyuasin di Inspektorat Kabupaten Banyuasin, jabatan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 1. Irban 1. Pengalaman saya ini ikut PKA khususnya awal-awalnya itu saya banyak dapat pengalaman dengan belajar melalui Google Class yang tadinya agak masih kaku untuk share materi belum bisa, namun ketemu coach yang mengarahkan, mengajarkan sehingga dapat pengalaman belajar dengan Google Class. Dan khususnya untuk agenda 4 kemarin saya awalnya disuruh Pak Coach Perlindungan itu untuk membuat masalah atau apa itu, ternyata begitu dibaca, wah ini juga menambah pengalaman, dan ternyata wah ini kalau seandainya dibuat dengan analisa seperti APKL atau USG itu ternyata memang lebih baik gitu yang saya dapat. Oh ternyata begitu. Itu pengalaman saya Coach. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Pak Sahril ya, Pak Sahril Tenovi dari Banyuasin. Ya. Tahun kemarin ada satu Pak dari Inspektorat Banyuasin PKA di sini. Iya, Pak Ali Mokhtar Pak ya. Iya, betul. Oke. Ya, lanjut kita ke Pak Nurdin. Pak Nurdin. Monggo Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Baik, terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Alhamdulillah untuk jabatan sekarang sebagai sekretaris di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, dan pengalaman kami lebih katakan baru ya di Dinas Perikanan ini, lebih kurang 2 bulan lebih, ya, 2 bulan lebih, mulai dari pertengahan atau awal dari bulan Maret kemarin. Sebelumnya kami menjabat sebagai camat sama dengan Pak Septian Arifin, lebih kurang 2 tahun
Sekian. Dan selanjutnya yang kami dapat selama mengikuti kegiatan ini, tentu pengalaman yang kami dapat selama menjabat menjadi pimpinan, baik itu di kalangan waktu camat dan sampai sekarang di sekretaris, tentu pengalaman dari pendidikan kita hari ini sampai hari ini cukup mengejutkan bagi kami sebagai pimpinan administrator, bagaimana perubahan-perubahan yang perlu kita tetapkan dan terapkan untuk kedepannya, apalagi sekarang ini di era globalisasi teknologi, tentu kebanyakan mengadakan inovasi-inovasi terbaru terhadap bawahan kita ataupun program-program kedepannya. Tentu terima kasih banyak kepada para kus, terutama Pak Kus Ariel ini. Kalau lihat dari secara pribadi saya, Kus ini adalah orang baik, orang pintar, ya, tentu mempunyai pengalaman yang paling tinggi di bidang-bidangnya. Itulah harapan itu yang dapat kami ambil jadi kilomit dari pengalaman Pak Kus untuk kami ke depan ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Pak Nurdin. Ya, thank you. Jadi dapat pengalaman-pengalaman baru ya Pak Nurdin ya. Iya. Dan yang terakhir kita ada Pak Rafki. Silakan Pak Rafki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafki, bekerja di Dinas Kominfo Kabupaten Bungo sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Terima kasih. Oke. Pengalamannya gimana Pak Rafki? Belajar agenda 4 waktu Selama belajar ini Pak, banyak ilmu yang didapatkan. Sudah itu dapat kawan baru. Alhamdulillah lah Pak. Oke. Baik, thank you Pak Rafki ya, Pak Rafki. Ya, jadi dapat ilmu baru, dapat teman baru. Kalau Pak Nurdin tadi katanya bisa mengenal teknologi, itu sisi positifnya ya Pak Nurdin ya. Tahu dengan Google Classroom yang selama ini apa itu ya. Oke, tahu juga dengan ini kan. Zoom ya Pak Nurdin ya, bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Zoom walaupun sudah kenal. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang kemarin tergabung di kelompok 4 atas sharingnya. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk mantan kelompok 4. Tepuk salut. Salut. Kelompok 1 masih ingat nggak yang mantan kelompok 1 dengan tepuk salut? Masih. Masih ingat ya? Ingat Coach. Masih. Kalau kondangan ingat salatnya itu. Gimana Pak Deden? Masih ingat. Oh, masih ingat ya. Pak Deden ini orang super sibuk, dia malam mingguan dia masih kerja. Lembur Coach. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke kegiatan kedua, seperti biasa, kalau anggota kemarin kelompok 1, 2, 3 pasti tahu dengan saya, kita bermain teka-teki dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan jawabannya, jangan diucapkan ya. Tuliskan saja jawabannya di kolom chat. Tuliskan jawabannya di kolom chat. Jawabannya saja. Ya. Oke. Teka-tekinya. Oke. Nama teka-tekinya Around the World. Around the World. Keliling dunia. Saat ini saya berada di Indonesia. 4 jam lagi saya akan ke Norwegia. Jika saya berada di Saudi Arabia, di manakah saya berada 7 jam kemudian? Silakan dituliskan di kolom chat. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ya. Saat ini saya berada di Indonesia, maka 4 jam lagi saya akan berada di Norwegia. Jika saya berada di Saudi Arabia saat ini, di manakah saya berada 7 jam kemudian? Silakan. Yuk, Pak Bustanil. Pengalaman keliling dunia. Dituliskan aja di kolom chat jawabannya.
Oke, sudah ada yang menjawab? Mohon maaf, saya terlempar. Sudah, Coach. Pak Bustani jawab Norwegia. Saya ini dulu ya, saya share lagi ya. Oke. Pak Bustanil jawab apa Pak Bustanil? Pak Bustanil jawabnya tadi Norwegia ya Pak Bustanil ya? Iya Pak, Norwegia. Oman. Jawabannya no. Oman. Pak Deden Rusia, belum Pak Deden. Pak Nurdin di Arabia. Di Arabia. Bisa jadi. Indonesia kok. Bisa jadi, tapi tidak keliling dunia namanya dia kalau Pak Nurdin kalau masih di Arabia. Oman, Pak Deden Rusia, no. Bu Indah masih berada di Indonesia. Kayaknya belum Bu Indah. Oke, ada yang jawab benar. Oman. Di mana? Oman. Oman Pak Julius. Iya. Oman, no. Oke. Mungkin dari pengamat bisa mungkin atau manajer mau bantu menjawab. Oke. Baik. Bapak Ibu. Jawab Coach. Jawab Coach. Boleh ganti. Ya. Di mana Pak Deden? Ntar Coach terus dulu ya. Ayo Pak Deden. Betul Coach. Jawabannya di Australia, Bu Dwi Handayani, Pak Jepri, Aljazair. Timbolasi di mana itu Pak Ikro? Timbolasi. Oke, Pak Deden Uganda, no. Bu Rina Washington, Nigeria. Ya, yang benar itu jawaban. Yang benar itu jawaban Bu Manager dan jawaban Pak Jepri. Mungkin Pak Jepri bisa Pak Jep ceritakan kenapa menjawab Aljazair. Ya, izin Coach. Ya. Yang menjelaskan dari soal tadi yang saat ini saya berada di Indonesia, 4 jam lagi akan berada di Norwegia. Kalau kita hitung dari huruf di kata Indonesia itu huruf I pertama kan, kemudian kita hitung dari N-nya yang pertama, N 1, 2, 3, 4. Nah, jadi huruf keempat setelah huruf I itu N. Nah, itulah kata Norwegia. Salah hitung. Jadi berlaku juga untuk kata Arab Saudi seperti itu, Coach. Saudi Arabia. Jadi kalau Saudi Arabia berarti mulai dari huruf A pertama, kedua huruf U, 3D, 4I, 5A, 6R, dan 7A. Maka huruf A adalah jawabannya. Maka tinggal menyebutkan saja nama negara yang diawalkan dengan huruf A. Iya. Jawaban Bu Manager, Bu Dwi benar, Australia bisa, Aljazair, Amerika. Iya. Oke. Mari kita kasih tepuk salut untuk Jepri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, iya. Aman, saya masih menyimpan beberapa teka-teki ya. Siap-siap. Lanjut kita Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan kedua. Kita berbicara tentang aktualisasi kepemimpinan kinerja organisasi di agenda keempat. Nah, Bapak Ibu, jadi di agenda ini, jadi Bapak Ibu di agenda ini bersifat dia aplikatif, terutama untuk yang mata pelatihan kedua. Jadi Bapak Ibu nanti dengan belajar agenda ini, maka Bapak Ibu dibekali dengan kemampuan menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi. Ya, nah Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator ini dalam tataran jabatan pejabat administrator, maka Bapak Ibu diharapkan itu mampu meningkatkan kinerja di organisasinya. Ya, oke, itu apa ya? Bukan falsafah, paradigma lah, paradigma dari adanya PKA ini, Bapak Ibu. Itu yang membedakan antara PKA dengan PKP atau PIM4 yang kemarin ya.
Jadi kalau P4 itu bagaimana para peserta selaku pejabat pengawas itu meningkatkan kualitas pelayanan di organisasinya. Nah, kalau yang PKA ini Bapak Ibu pejabat administrator diharapkan dapat meningkatkan melakukan satu perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Oke. Nah, pembekalannya gimana? Pembekalannya melalui dua hal. Pembekalannya yang pertama adalah Bapak Ibu melihat bagaimana organisasi lain menerapkan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sendiri yang akan meningkatkan kinerja di organisasi Bapak Ibu. Nah itu, jadi itu gambaran dari gambaran dari agenda keempat di PKA ini. Nah, di mata pelatihan yang ada di agenda keempat itu ada dua. Yang pertama adalah studi lapangan kinerja organisasi dan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita agenda 4 hari ini, itu kalau kita lihat schedule-nya, hari ke-20 dan 21 Bapak Ibu fokus pada studi lapangan kinerja organisasi. Nah, dengan saya 22 dan 23 kita masuk ke aksi perubahan kinerja organisasi. Ya, oke, gitu Bapak Ibu. Tapi saya senang sekali Bapak Ibu sudah mendapat pembekalan tentang aksi perubahan. Mungkin saya tidak perlu lagi untuk capek-capek untuk menjelaskan lagi ya. Oke, karena selama kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan pemahaman tentang aksi perubahan dari yang sebelumnya gitu. Iya. Nah, Bapak Ibu, apa yang membedakan antara dua mata pelatihan ini? Nah, kalau yang mata pelatihan pertama itu Bapak Ibu datang untuk melihat, untuk memotret, untuk melihat, untuk memporet, untuk melakukan studi bagaimana penerapan atau bagaimana menjadikan organisasi itu organisasi yang berkinerja tinggi. Bagaimana melakukan suatu perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya, ya. Jadi bagaimana mengaktualisasikan istilahnya, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ditanya apa itu aktualisasi itu menjadikan teori ke dalam praktek. Jadi teori-teori yang sudah ada dalam yang Bapak Ibu pelajari di PKA ini, nah Bapak Ibu akan melihat prakteknya dulu, orang lain dulu yang mempraktekkan itu melalui studi lapangan. Nah, dari stula, mungkin kemarin sudah dijelaskan juga, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan lesson learn. Bapak Ibu tahu lesson learn ya? Lesson learn, jadi lesson learn something that we can learn, something that we can take, something that we can adapt and adopt. Nah, jadi dari lesson learn itu nanti itu akan memperkaya, akan menjadikan inspirasi, akan menginspirasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke mata pelatihan kedua. Ketika Bapak Ibu masuk ke pelatihan kedua, aksi perubahan kinerja organisasi, nah maka Bapak Ibu eksekusi. Eksekusi apa? Bapak Ibu akan melakukan suatu perubahan. Bapak Ibu akan melakukan suatu perubahan di mana Bapak Ibu itu sebagai agent of change-nya, sebagai agen perubahannya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, kalau di stula itu Bapak Ibu melihat penerapan ke orang lain, bagaimana peningkatan kinerja organisasi meningkatkan kinerja. Kalau yang di aksi perubahan ini Bapak Ibu melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, itu Bapak Ibu yang membedakan. Itu yang membedakan antara mata pelatihan pertama dan pelatihan yang kedua di agenda keempat ini. Tapi sama-sama tentang aktualisasi kepemimpinan kinerja organisasi. Di mana saya ulang lagi, kalau yang pertama tadi melihat orang yang menerapkan, kalau yang kedua ini yang mata pelatihan kedua, Bapak Ibu sendiri yang akan melakukan perubahan. Oke, pembelajaran kita Bapak Ibu untuk kita fokuskan tadi kita mengerucut ya. Dari sini ke umum kita mengerucut lagi kedua, yang ini kita sudah selesai, Bapak Ibu sudah selesai mendapatkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ini. Untuk mata pelatihan yang kedua ini Bapak Ibu, di pembelajaran APKO, aksi perubahan kinerja organisasi, Bapak Ibu akan melalui 4 tahapan. Tahapan pertama, yaitu Bapak Ibu akan dibekali dengan konsepsi APKO. Nah, konsepsi aksi perubahan itu sendiri. Berbicara tentang apa itu aksi perubahan, bagaimana cara melakukan perubahan, ya, dan sebagainya. Nah, pembelajaran konsepsi APKO ini Bapak Ibu akan dapatkan di e-learning yang sekarang, pada saat e-learning, ya, pada saat e-learning sekarang. Jadi yang e-learning dan juga
yang di self mastery. Nah, kemudian jadi kita sekarang masih di sini Bapak Ibu, masih di tahap pertama. Selanjutnya di tahap kedua yaitu merancang APKO, di mana merancang aksi perubahan ini itu adanya di klasikal. Nah, ini Bapak Ibu akan mendapatkan materi ini, belajar tentang bagaimana membuat suatu rancangan aksi perubahan itu selama 6 jam pelatihan. Ya, jadi nanti insya Allah Bapak Ibu nanti ketemu dengan saya di klasikal di 6 JP itu di mata pelatihan di tahapan merancang aksi perubahan, dan ini dilaksanakan setelah Bapak Ibu melakukan studi lapangan. Kenapa setelah Bapak Ibu melakukan stula? Seperti saya katakan di awal tadi, jadi stula itu bisa menjadikan inspirasi. Stula bisa menginspirasi Bapak Ibu. Oke, itu dalam menyusun rancangan. Selanjutnya di tahapan ketiga. Di tahapan ketiga Bapak Ibu nanti akan membuat rancangan aksi perubahan, di mana pada saat penyusunan rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh apa yang disebut dengan mentor dan coach. Mentor dan coach. Ya, jadi mentor itu atasan langsung Bapak Ibu, dan coach itu Widya Iswara dari lembaga pelatihan. Di mana kalau kita lihat peranannya ada satu hal yang membedakan dari segi peranan kedua orang ini. Kalau mentor itu berbicara dalam ranah substansi, sedangkan coach dalam ranah metodologi. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu menggali isu, menilai isu, nah itu lebih pasnya Bapak Ibu ke mentor. Kenapa? Karena mentor itu yang lebih tahu bagaimana situasi di lapangan. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu menemui kendala ketika dalam ranah metodologi, maka Bapak Ibu larinya ke coach. Misalnya begini, ketika Bapak Ibu mendapatkan isu, kemudian Bapak Ibu ragu apakah isu ini layak atau tidak untuk diangkat, itu bisa ditanyakan ke coach. Atau ketika Bapak Ibu menyusun isu, redaksi dari bahasa isu itu misalnya apakah ini memang sesuai dengan kriteria-kriteria isu, itu lebih tepatnya coach yang menjawab. Ya, gitu. Ya, jadi supaya Bapak Ibu tahu bahwa kemana harus larinya ketika Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi nanti, ya, kendala ketika mungkin saat misalnya dalam milestone misalnya dalam pentahapan. Apakah pentahapan saya ini sudah pas atau belum, atau masih belum utama, itu lebih tepatnya Bapak Ibu dalam ranah itu ranah substansi ke coach, ke mentor, lebih tepatnya ke mentor, itu. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ragu-ragu atau bertanya tentang bagaimana sih menggunakan alat analisis ini dan sebagainya, itu Bapak Ibu lebih pasnya ke coach. Nah, itu lebih tepatnya ke coach, ya. Itu Bapak Ibu. Dan tahapan yang keempat itu adalah evaluasi RAPKO. Di mana evaluasi RAPKO, saya singkat aja RAPKO ya. RAPKO itu rancangan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, jadi di mana evaluasi RAPKO ini nanti Bapak Ibu akan ada seminar. Nah, dalam seminar itu Bapak Ibu nanti akan ada penguji, kemudian akan didampingi kiri kanannya ada coach dan mentor. Nah, jadi nanti di ruangan itu cuma ada 4 orang itu. Ada 4 orang, ada peserta, ada penguji, ada mentor, dan ada coach. Oke, gitu. Jadi di situ nanti Bapak Ibu akan diuji secara substantif dan juga secara metodologi oleh penguji. Nah, itu tahapan pembelajaran APKO kita. Sampai dengan seminar nanti. Artinya sebelum Bapak Ibu off campus, sebelum Bapak Ibu implementasi aksi perubahan. Nah, ini tahapan pembelajaran kita Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu melakukan seminar, kita masuk ke tahapan kelima. Di mana tahapan kelima ini Bapak Ibu sebelum mengimplementasikan aksi perubahan, Bapak Ibu akan dibekali
ya akan dibekali oleh beberapa hal oleh Widya Iswara pengampu AFKO. Dalam hal ini saya yang ditugaskan. Nanti kita akan belajar dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan pada saat implementasi aksi perubahan. Nah, itu ada pembelajaran klasikal, waktunya 3 jam pelatihan, 3 JP. Nah, nanti akan ketemu lagi dengan saya. Jadi Bapak Ibu nanti rentetannya panjang ketemu dengan saya, nanti ketemu dengan saya di sini, kemudian nanti di klasikal di klasikal merancang, kemudian di pembimbingan, kemudian di evaluasi dan di pembekalan. Nah, nanti ya. Oke, jadi ini termasuk agenda terpanjang dalam PKA. Agenda terpanjang, terlama dalam PKA. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendapatkan bekal, ya, mendapatkan bekal untuk mengimplementasikan aksi perubahan, maka Bapak Ibu selama 60 hari kalender atau kurang lebih 2 bulan, Bapak Ibu akan mengimplementasikan aksi perubahan. Dan ingat, Bapak Ibu harus tetap memperhatikan masukan, saran, atau perbaikan yang diberikan oleh penguji, coach, dan mentor pada saat seminar. Ya, jadi jangan sampai setelah seminar langsung, tapi perbaiki dulu rancangannya, perbaiki dulu rancangannya, ya, dengan berkonsultasi mentor dan coach, baru nanti masuk ke implementasinya. Nah, setelah 30 hari, maka Bapak Ibu akan kembali ke kampus, akan masuk ke tahap ke-7, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan pembimbingan dari mentor dan coach terkait dengan penulisan laporan aksi perubahan, LAPKO. Saya nyingkatnya LAPKO aja. Oke, jadi akan dibimbing kembali oleh mentor dan coach. Dan ini tahapan ke-7 dan ke-6 ini itu bisa dia tumpang tindih Bapak Ibu. Dalam arti kata bisa dalam satu kesatuan. Artinya Bapak Ibu ketika memerlukan pembimbingan, baik dari segi metodologi maupun dari segi substansi, tidak harus menunggu setelah selesai implementasi. Pada saat implementasi, selama 60 hari bisa. Bisa Bapak Ibu menghubungi coach, kalau mentor kan biasanya dalam 1 unit kerja kan, ya bisa waktu itu. Nah, bisa Bapak Ibu menghubungi coach, kalau ada kendala, ada yang ditanyakan, atau setidak-tidaknya Bapak Ibu melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan. Sampai di mana progresnya. Ya, kalau terkait juga tidak ada lagi yang mau dilaporkan, kirim saja foto saja ke coachnya. Coach, ini foto saya ketika saya melakukan koordinasi dengan Diskominfo, sudah selesai gitu aja. Yang penting ada komunikasi lah ya. Jangan sampai menghilang tanpa bekas. Tahu-tahu 2 bulan datang ketemu coach nanti, bingung nanti coachnya. Ini mulai dari mana ini? Gitu. Ya, yang penting ada komunikasi antara peserta dan coach. Nah, sebelum dan terakhir, tahapan terakhir, sebelum Bapak Ibu selesai mengikuti PKA ini, maka Bapak Ibu kembali akan melaksanakan seminar. Nah, artinya akan ada evaluasi dalam bentuk seminar. Di mana sama seperti seminar APKO, di seminar APKO ini Bapak Ibu nanti akan dihadiri oleh penguji, mentor, dan coach. Pengujinya penguji yang sama Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pada saat rancangan Bapak Ibu diuji oleh Mr. X, nah, maka pada evaluasi seminar akhir juga diuji oleh Mr. X. Nah, jadi Bapak Ibu tidak bisa, kalau istilah orang sekarang itu tidak bisa ngeles lah, tidak bisa cari alasan ya. Nah, karena penguji itu punya catatan. Jadi penyelenggara memberikan lembar ke penguji, itu ada catatan dari penguji. Disitulah penguji mencatat saran-saran, masukan, apa yang harus diperbaiki. Jadi ketika pada saat evaluasi akhir, nah kalau tidak dilakukan, nanti penguji akan mempertanyakan itu. Misalnya, pada saat rancangan, saya menyarankan supaya ada stakeholder yang dilibatkan ini. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu tidak melibatkan, nah nanti ketahuan pada saat dievaluasinya. Nah, tapi kalau misalnya pada saat evaluasi akhir Bapak Ibu mengatakan, ya waktu itu saran Bapak penguji memasukkan ini dan ini saya masukkan. Dan ini evidennya, ini buktinya. Ini foto pada saat saya ke Kominfo, kemudian ini mungkin semacam PKS atau atau MOU atau apalah gitu dan sebagainya. Dan ini misalnya sudah dukungannya dan itu. Jadi hal yang terpenting dari tahapan ke-8 ini adalah Bapak Ibu bisa menunjukkan evidence. Bapak Ibu bisa menunjukkan bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengimplementasikan aksi perubahan.
Gitu Bapak Ibu ya. Oke. So far you have any question about aksi perubahan? Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Monggo, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Not yet, Coach. Not yet. Oke, iya. Saya lihat kayaknya sudah belum berkerut ya, keningnya belum berkerut ya. Mudah-mudahan sampai Masih selesai aman, tadi Coach. tidak bertambah kerutan keningnya ya. Saya khawatirnya nanti bertambah satu, seiringan bertambah satu lagi gitu. Di akhir pembelajaran kerutannya banyak. Gimana ini? Oke, baik. Kelihatan Nanti silakan Coach. aja Bapak Ibu. Berkerut di If you have any belakang. question, just raise your hand. Ya Pak Tata ya. Kalau nanti ada pertanyaan, raise your hand atau apa namanya? Atau kalau anggota dewan itu interupsi ya, interupsi aja, nggak apa-apa. Ya, saya orangnya terbuka. Ya, oke. Mumpung ingat, kadang-kadang kita mau tanya belakang lupa mau nanya apa gitu ya. Iya. Baik, Izin Coach, ya, izin silakan Coach. Pak Sal. Monggo Pak Sal. Ya, baru datang. Sedikit mau pertanyakan Coach, tadi kan arah pembicaraan Coach ini kan ada bermuara ke bukti. Nah, minimal ada komunikasi dengan Coach yang sudah ditunjuk oleh PKA ini. Kita artinya harus aktif berkonsultasi dengan Coach. Nah, di saat pembuktian di dokumentasi, apakah ini sepele tetapi sangat menentukan juga bagi kami gitu loh. Di saat kita berkonsultasi, baik itu dalam pembicaraan rancangan maupun ke hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan ini, masalah pakaian kami ini dalam tahap ini apakah masih boleh pakai hitam putih ini Coach atau sudah ke baju OPD-nya gitu loh. Sebab kita kan tentu seperti saya kan kepala dinasnya kan saat ini kan nggak ada tuh Coach. Artinya numpang dengan kepala dinas kawan lah bahasanya kayak gini. Kemarin sudah koordinasi dengan BKPSDM, mungkin PLT asisten gitu loh. Nah, tentu belum saat sekarang, artinya tidak saat pembelajaran ini, mungkin di katakanlah ada minggu tenang ataupun habis di learning ini baru berhadapan dengan rencana jadikan mentor. Nah, baju yang kita saat itu kan harus didokumentasi. Apakah pakai baju hitam putih ini atau boleh pakai baju OPD? Mungkin itu pertanyaan poinnya Pak Ariel. Makasih. Baik, thank you Pak Sal dari Dishub ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Iya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang menemui mentor, jadi misalnya pada saat implementasi, mungkin ini yang dimasukkan oleh Pak Sal yang pertama ini di tahap ke-6 dan tahap ke-7 ini mungkin ya Pak Sal ya. Ya, salah satunya itu. Nah, Bapak Ibu, di tahapan ke-6 dan tahapan ke-7 itu Bapak Ibu terutama tahapan 6, Bapak Ibu kan sudah dikembalikan ke apa namanya itu? Unit kerjanya masing-masing. Ya, dalam arti kata ya, Bapak Ibu kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai pejabat di situ. Gitu Pak Sal. Jadi untuk pembuatan eviden itu silakan saja gunakan pakaian dinas sehari-hari Pak. Untuk evidennya silakan saja gunakan pakaian dinas sehari-hari. Oke. Tetapi pada di tahapan ke-7 yang akan nanti kan ada satu hari nih tahapan ke-7 sebelum seminar. Nanti setelah 2 bulan itu kan ada Bapak Ibu datang sehari sebelum seminar kan sudah datang ke sini untuk pembimbingan, itu kembali ke pakaian sekolah Pak. Ke pakaian putih hitam seperti ini Pak Sal. Gitu Pak Sal. Jadi silakan saja Pak Sal, mau pakai kayak Pak Sal kan orang di kan banyak pangkatnya nih, ada pangkat di sini, pangkat di sini. Ya silakan saja Pak. Itu identitas. Silakan saja. Dengan melihat foto Bajunya Pak banyak Sal juga atau dia, pohon Pak. di Iya. Oke, baik. Gitu ya Pak Sal ya. Iya Pak. Ya. Izin Coach. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Ariel dan yang berbahagia kawan-kawan kita semua. Ini izin Coach, saya mau tanya. Kebetulan barangkali apa yang saya mau angkat ini kan hal yang baru bagi kami, tapi hal yang sudah lama dan biasa dibagi instansi dan OPD yang lain. Nah, gimana nih karena ini baru bagi kami, akan kami angkat sebagai permasalahan isu perubahan di kantor yang katakanlah saat ini yang saya pimpin. Apakah itu ada kata terlambat atau bagaimana nih aksi perubahan itu? Contoh,
contoh, sekarang kan kami lagi menerapkan untuk meningkatkan disiplin pegawai, baik itu ASN, P3K maupun honor itu Honda atau honor daerah itu khusus Honda itu pakai absensi pakai pinjer. Kalau kami yang sekarang ASN dan dan P3K itu pakai HP. Nah, apakah ini bisa kami angkat nih, Coach, sebagai katakanlah dalam rangka aksi perubahan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai? Makasih atas pencerahannya, Coach, sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Bawai, camat ya. Ya. Nah, apa yang ditanyakan Pak Camat itu berhubungan dengan konsep inovasi, Bapak Ibu. Berhubungan dengan konsep inovasi. Jadi di agenda kedua, Bapak Ibu kan ada di belajar kalau nggak salah di manajemen perubahan sektor publik, kalau nggak salah itu ada tentang bagaimana isu dan inovasi, gitu ya. Oke, jadi inovasi itu Pak Bawai itu tidak harus pure murni yang baru yang belum ada sebelumnya di mana-mana gitu. Oke. Jadi misalnya gini, Pak Bawai melihat bahwa misalnya di kecamatan tempatnya Pak Novi Satria itu sudah menerapkan ini. Sedangkan Pak Bawai mau menerapkan itu di kantor camat tempat Pak Bawai. Dan itu sudah termasuk inovasi, Pak. Itu sudah termasuk inovasi. Pak. Artinya memang belum ada sebelumnya di tempat kita. Memang sebelum ada di tempat kita. Ya. Kan salah satu cara proses inovasi itu kan ATM kan? ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itulah Pak, itulah gunanya stula dulu baru aksi perubahan, Pak. Diharapkan nanti saya katakan tadi inspiring tadi menjadi inspirasi. Setelah Bapak stula nanti ke lokus, oh ternyata misalnya gini, misalnya di stula kita ada enggak capil di sini? Kemarin di kelompok stulanya. Kurang paham juga ada enggak? Kelompok apa saja di stula itu? Kelompok stula. Ada Bapenda, MTPSP, Pak. Bapenda ada juga. Ya, misalnya misalnya di Bapenda misalnya. Nah, di Bapenda dia punya cara untuk meningkatkan income misalnya, atau meningkatkan income. Dia menggunakan cara melakukan teknologi. Dan itu misalnya kebetulan yang sama di Bapenda misalnya Pak Jamhuri misalnya. Nah, di tempat Pak Jamhuri, benar Pak Jamhuri ya. Nah, di tempat Pak Jamhuri misalnya, oh belum. Kayaknya ini bagus ini saya terapkan ini di tempat kami. Karena kami belum. Artinya apa yang akan dilakukan Pak Jamhuri itu namanya sudah inovasi. Karena mungkin sudah dijelaskan oleh WI sebelumnya, tutor sebelumnya di stula itu, bahwa di stula itu ada dua hal yang bisa kita ambil di lesson learn itu, adopt dan adapt. Ingat kata kuncinya adopt dan adapt. Adopsi dan adaptasi. Bapak Ibu tahu bedanya kan adopsi dengan adaptasi? Tahu ya. Kalau adopsi itu artinya dia menerima mentah-mentah. Melaksanakan mentah-mentah. Sama persis. Kalau adaptasi, ya mengadaptasi kan, menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi misalnya, misalnya tadi Pak Jamhuri tadi, kata Pak Jamhuri, saya mau belajar nih sama narasumber sini, gimana ini. Kemudian ternyata cara atau proses, proses bisnis atau proses dia melakukan inovasinya itu bisa diterapkan di tempat Pak Jamhuri, maka Pak Jamhuri meniru persis itu sudah mengadop. Tetapi ketika kayaknya yang ini belum bisa di tempat kami, misalnya Pak Jamhuri ya, kemudian kata Pak Jamhuri, tempat kami belum sampai ke sini, mungkin yang ini akan kami kurangi atau mungkin yang ini akan kami ganti caranya. Nah, itu Pak Jamhuri sudah melakukan adaptasi namanya. Dan itu sah-sah saja Pak Bawai. Itu sah-sah saja. Pak. Ya. Oke, sah-sah saja. Oke. Terima kasih, Lanjut kita. Atau masih ada? Coach, izin Coach. Silakan Pak Aat. Lama tidak ketemu Pak Aat ya. Pertama sekali ketemu. Ya, silakan Terima Pak Aat. kasih Coach. Terkait dengan aksi perubahan ini, saya telah sedikit ada gambaran mengenai aksi perubahan, terutama di instansi saya sendiri. Nah, terkait itu Coach, saya juga melihat literasi-literasi yang ada terkait dengan aksi-aksi perubahan di peserta PKA sebelumnya, terutama dari inspektorat. Ini mereka menggunakan aplikasi Coach terkait dengan
aksi perubahannya. Nah, pertanyaan saya, apakah aksi perubahan yang kita lakukan ini berdasarkan aksi-aksi yang akan kita lakukan atau diiringi dengan aplikasi, Coach? Nah, aplikasinya apakah harus atau sekedar tambahan, Coach? Terima kasih, Coach. Oke. Baik, terima kasih Pak Aat. Nah, Bapak Ibu, di agenda ketiga itu ada mata pelatihan organisasi digital ya. Benar ya? Ingat ya? Waktu belajar agenda ketiga kemarin ada mata pelatihan organisasi digital, di mana Bapak Ibu diharapkan nanti sebagai agen perubahan bisa melakukan transformasi digital di organisasinya. Oke, itu dasarnya kenapa kita orang banyak mengatakan bahwa harus aplikasi. Itu mungkin hadisnya mungkin kayak gitu ya, hadisnya. Tapi iya, tapi sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, Pak dan yang lainnya. Tujuan utamanya itu adalah bagaimana meningkatkan kinerja organisasinya. Bagaimana meningkatkan kinerja organisasinya. Nah, aplikasi atau pemanfaatan teknologi informasi itu hanya sebagai alat. Itu hanya sebagai alatnya saja. Itu hanya sebagai alatnya saja. Oke. Ya, sampai di sini mungkin bisa paham ya Pak ya. Artinya apa? Artinya apa? Boleh saja untuk aksi perubahan kita membuat aplikasi baru, bisa saja kita menyempurnakan aplikasi yang sudah ada, atau kita memakai aplikasi lain, aplikasi yang orang lain, atau aplikasi-aplikasi misalnya sosial media atau apalah gitu, aplikasi-aplikasi yang sudah ready. Itu kan filosofi kita kan bukan kepada pemenemuan atau pembuatan aplikasinya, tapi bagaimana meningkatkan kinerja. Nah, gitu. Jadi misalnya begini, tempat Pak Aat sudah ada aplikasi dan kayaknya menurut Pak Aat aplikasi ini perlu dikembangkan. Kayaknya ada hal-hal yang harus ditambah, fitur dan sebagainya misalnya kan. Oke, boleh seperti itu. Atau misalnya ada aplikasi misalnya di tempat Pak Bustanil misalnya di Capil ada aplikasi yang dikeluarkan dari Kemendagri. Nah, tapi kayaknya untuk melakukan aplikasi ini maka kita perlu sesuatu yang berbeda dengan cara yang biasa kita lakukan. Nah, itu sih sah-sah saja dalam suatu aksi perubahan. Sah-sah saja. Oke, misalnya misalnya di Capil tempat Pak Bustanil atau tempat siapa tadi yang Capil di Maranim tadi ya, tempat Pak Edi misalnya. Seperti itu. Ya, jadi yang dikatakan Pak Adi itu ada benarnya, bahwa ada aplikasi dan juga ada apa kelirunya. Jadi aplikasi bukan satu-satunya. Gitu. Itu ya Pak Ad ya? Oke. Ya, baik Coach ya. Iya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, proses penulisan APKO, ya, proses penulisan dari APKO, ya, kok yang ini muncul sih? Oh, ini gambarnya nggak muncul. Ya, langsung saja kita buat ke apa sih yang dimaksud dengan aksi perubahan. Nah, mungkin kita mendengar aksi perubahan kinerja organisasi itu apa sih? Nah, kita lihat overview-nya sedikit, ya, penjelasan singkat tentang apa sih yang dimaksud dengan aksi perubahan kinerja organisasi. Nah, jadi Bapak Ibu, aksi perubahan kinerja organisasi ini merupakan suatu proses pembelajaran. Jadi ini merupakan proses pembelajaran. Makanya diajarkan dalam pelatihan kan, di mana proses pembelajaran itu merupakan project based learning. Pembelajaran berbasis proyek. Pelajaran berbasis proyek. Oke, makanya dulu sebelum aksi perubahan namanya proyek perubahan gitu ya. Oke, melalui pembelajaran individu. Jadi di pembelajaran individu. Jadi ini kita ada 41 berbeda. Ya tidak di grup. Misalnya mentang-mentang mungkin Pak Bawai, Pak Nopi, Bu Yunita, siapa lagi yang camat dari Bungo. Mentang-mentang sama-sama camat, ya kita satu saja aksi perubahannya. Nanti bukan seperti itu konsepnya. Ya, Pak Bawai tetap yang Pak Bawai, Pak Nopi tetap yang Pak Nopi, Bu Yunita tetap yang Bu Yunita, misalnya. Walaupun dia sama-sama camat, gitu ya. Karena dia pembelajaran individu. Tetapi kalau untuk hal yang akan dilakukan bisa sama.
Misalnya gini, Pak Bawai mau mengambil tentang ini Pak aksi perubahannya. Pak Nopi juga sama. Nah, tapi tidak boleh dalam satu laporan. Bisa jadi nanti versi Pak Nopi Satria dengan versi Pak Bawai bisa berbeda. Mungkin yang Pak Novi menyesuaikan dengan karakter masyarakatnya, menyesuaikan dengan kompetensi SDM yang ada di kantor camat dan sebagainya. Mungkin yang Pak Bawai menyesuaikan dengan wilayahnya seperti itu. Walaupun sama, gitu ya. Oke, itu tidak, dia bersifat pembelajaran individu. Yang dimana pada pelaksanaannya Bapak Ibu sebagai agen perubahan nanti bisa mengelola perubahan, ya, menjadikan suatu inovasi, melakukan perubahan dalam bentuk inovasi di mana untuk meningkatkan kinerja di organisasinya, ya, kinerja di organisasinya. Nah itu gambaran singkat tentang apa itu APKO, Aksi Perubahan Kinerja Organisasi. Nah, mata pelatihan ini, aksi perubahan kinerja organisasi Bapak Ibu, ya, itu dilandasi dengan agenda pertama. Agenda pertama. Apa agenda pertama? Yaitu kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Ya, jadi itu landasannya. Jadi bagaimana seorang pemimpin dalam tataran jabatan pemimpin administrator itu menerapkan jiwa kepemimpinan Pancasila dalam melakukan aksi perubahan. Oke, landasannya di situ. Ya, landasi dari situ. Dan pada saat kita melakukan aksi perubahan ini, itu merupakan implementasi dari substansi-substansi yang ada di mata pelatihan pada kedua agenda ini. Agenda kedua dan agenda ketiga. Baik di agenda kepemimpinan kinerja maupun di agenda manajemen kinerja. Oke, jadi Bapak Ibu mengimplementasikan substansi dari mata pelatihan yang ada di kedua agenda ini. Bagaimana Bapak Ibu menunjukkan bahwa Bapak Ibu seorang pemimpin yang transformasional. Bagaimana Bapak Ibu membangun jejaring kerja, membangun komunikasi. Kemudian bagaimana Bapak Ibu perencanaan perubahan sektor publik, nah, gitu. Ya, dan juga bagaimana Bapak Ibu membangun hubungan kelembagaan, menjadikan organisasi digital. Nah, itu semua ada di mata pelatihan ini. Ya. Nanti pada saat Bapak Ibu menerapkan mengimplementasikan aksi perubahan, nanti akan diperkaya. Diperkaya dengan apa? Diperkaya dengan kelompok mata pelatihan pilihan. Di mana kelompok mata pelatihan pilihan ini Bapak Ibu itu yang tidak tertera dalam kurikulum dua agenda ini, tidak tertera dalam 3 agenda malah ini yang agenda 1, 2, 3. Tapi Bapak Ibu sendiri nanti yang merasa misalnya tadi Pak Bawai tentang disiplin berpakaian misalnya, Pak Bawai merasa bahwa kayaknya saya perlu juga mendalami tentang misalnya apa yang berhubungan dengan penampilan misalnya. Nah, bagaimana sih penampilan seorang ASN itu misalnya, atau public speakingnya. Nah, mungkin Pak Bawai mengambil mata pelatihan pilihan itu, mata pelatihan pilihan, dan itu belajar mandiri, di mana penentuannya itu nanti atas persetujuan mentor dan coach, Jadi yang ini kelompok mata pelatihan Bapak Ibu sendiri nanti yang menentukan. Ya, Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Itu nanti pada saat 2 bulan itu. Nah, kalau sudah diterapkan semua ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, ini keterkaitannya. Jadi, mata pelatihan ini menyimpulkan atau mengimplementasikan 2 agenda ini. Agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Dengan didasari pada agenda 1. Misalnya tadi, misalnya di sini ada strategi komunikasi misalnya di agenda kedua. Nah, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan strategi organisasi dengan dilandasi dengan kepemimpinan Pancasila. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan tunjukkan pada saat off campus, pada saat implementasi aksi perubahan. Oke. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, itu keterkaitannya.
Itu keterkaitannya. Oke, coba kita lanjutkan. Baik, ada pertanyaan lagi, teka-teki lagi ya. Kayaknya sudah mulai mengkerut ini. Ya. Clue-nya hitung mundur. Hitung mundur. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan Bu Eta ya, Bu Eta ya. Saya tanya-tanya Bu Eta kemana hari ini ke pasar katanya. Nah, pertanyaannya Bu Margareta ini. Bu Eta ke pasar membeli 3 macam sayuran dan buah-buahan. Yang pertama Ibu Eta beli timun. Yang kedua beli durian. Pertanyaannya, benda ketiga, sayuran atau buah-buahan yang ketiga apa yang dibeli oleh Bu Eta? Silakan tuliskan di chat. Belum ada yang jawab? Di kolom chat, silakan. Clue-nya hitung mundur. Bu Eta ke pasar membeli 3 macam sayuran dan buah-buahan. Yang pertama dibeli Bu Eta itu timun. Yang kedua dibeli Bu Eta durian. Dan yang ketiga dibeli Bu Eta apa? Silakan. Ada yang menjawab? Tomat Pak Safril. Kayaknya belum deh Pak Aurel. Belum Pak Aurel, belum. Tomat belum. Kata Bu Eta, tomat di rumahnya masih ada katanya. Mana Bu Eta ini? Bu Margareta ini. Bu Eta harus benar nih jawabnya nih. Iya, Coach, siap. Ketan. Ini banyak, Coach. Oh, ketan Pak Jamhuri masuk sayuran atau buah-buahan Pak Jamhuri? Oh, aku siro buah-buah. Coach, Awan Eta beli itu. cabai, Coach. Ah? Beli cabai untuk buat sambal durian, Coach. Oh, beli cabai. Ya, kalau Bu Eta beli cabai, kalau Pak Jamhuri cabai-cabean ya, Pak Jamhuri nyari yang dicari ya. Belum, cabai belum, ketan belum, Pak Fahmi, belum Pak Fahmi. Belum Pak Fahmi. Pak Herman, Pak Camat, bawang belum Pak Herman, belum. Banyak bawang Bu Eta. Sayur kangkung Pak Jasno. Betul, boleh. Bisa. Ada lagi? Bisa. Sayur kangkung bisa jadi. Bayam belum. Cabai Coach. Maduran. Bakar ikan patin ya Bu Eta ya. Sambal durian. No Bu Eta. Sayuran. Pak Ad bisa diperjelas lagi sayurannya apa Pak Ad? Pak Bustanil, mangga. Belum Pak Bus. Woi, Pak Ikro Kabau. Belum. Pak Tata, seledri. Betul Pak Tata, seledri. Bisa jadi Pak Tata. Pak Bandi ikan. Bu Ais daun ubi. Belum. Pak Bandi belum. Bu Flora mangga. Pak Nasrun saus. Betul Pak Nasrun. Bisa jadi saus Pak Nasrun. Jadi yang dibeli tadi sayur kangkung. Pak Tata jawab seledri, betul. Pak Nasrun jawab saus, betul. Sayur ubi boleh Pak Jamhuri, sayur ubi? Iya. Oke, kita tanya Pak Tata. Pak Tata kenapa jawab seledri Pak Tata? Jawabannya benar itu Pak Tata? Saya melihat dari buah-buahan durian ini mengandung lemak atau kolesterol tinggi. Jadi untuk mengimbangi menekan kolesterol itu Bu Eta dianjurkan belikan seledri, Bu. Pak. Oh gitu. Karena kolesterol tinggi, maka Pak Tata nyarankan Bu Eta beli nih, Bu Eta. Kata Pak Tata, beli seledri. Pak Tata itu. Ini nebak-nebak ini Pak Tata nebak-nebak. Dan tebakannya benar. Nyambung Pak Tata. Oke, yang jawab sayur kangkung tadi siapa? Strawberry, Bu Flora. Apa Bu Flora? Kenapa strawberry Bu Flora? Ayo Bu Flora. Oke. Mana Bu Flora nih? Flora. Izin Coach menjawab Coach. Ya, silakan Pak Septian. Apa Pak Septian? Walaupun agak telat Coach, karena clue-nya hitung mundur Coach.
Jadi yang timun itu 3. Kemudian Ya. yang durian itu 2, Coach. Kemudian Boeta tuh keluhnya 1, makanya seledri, Coach. Iya, betul. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Salut buat Pak Septian. Betul sekali jawabannya. Kuncinya kan hitung mundur. Hitung mundur kan? Jadi karena yang dibeli itu 3, maka hitungannya kan 1, 2, 3. Dihitung mundur 3, 2, 1. 3 sayur atau buah yang dihawali huruf T, timun. 2 duren. 1 es. Mereka bisa seledri, bisa sayur kangkung, bisa stroberi itu. Awi ikut. Iya, betul sekali Pak Septian. Alur pikirnya Pak Septian. Iya. Oke. Saya walaupun nebak-nebak itu juga, Pak. Oh, betul juga ya Pak Tata ya. Tebak-tebak buah manggis Pak Tata ya. Iya. Itu Memang orang nasib nggak ada musuhnya, Coach. oh iya betul Pak Sapril. Ada 3 yang tidak bisa dilawan ya Pak Sapril ya. Uang benasib, uang berduit, uang kilo sih kan. Itu yang tidak terlawan gitu kan. Yang tidak bisa kita lawan itu uang benasib, uang berduit, uang kilo sih kan. Jangan coba-coba melawan uang kilo. Oke. Baik. Terima kasih. Nanti kita ada lagi ya. Nggak apa-apa kan kita sering-sering seperti ini ya. Biar nggak bosan. Iya. Kalau kelompok 1, 2, 3 kemarin tuh malah nagih dia. Teka-teki lagi coach. Oke. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam penulisan AFKO, Bapak Ibu, jadi ada 4 tahapan utama dalam penulisan AFKO. Ya, ada 4 utama dalam penulisan AFKO. Nanti dimulai dari ini tadi, dimulai dari rancangan sampai dengan akhir. Jadi dimulai dari rancangan sampai akhir seminar akhir ini maksudnya. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu mendiagnosa perubahan di organisasi. Bapak Ibu mendiagnosa perubahan di organisasi. Kemudian yang kedua, yaitu Bapak Ibu membuat rancangan aksi perubahan. Bapak Ibu membuat rancangan aksi perubahan, kemudian Bapak Ibu mengimplementasikan aksi perubahan, dan yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu menunjukkan evidence atau bukti implementasi dari aksi perubahan. Ya, oke. Mungkin kita bahas satu-satu sekilas. Ya, kita mulai dari mendiagnosa. Jadi langkah awal, starting point dari aksi perubahan ini adalah Bapak Ibu melakukan diagnosa kondisi dan kebutuhan organisasi. Itu ya Bapak Ibu. Ya, itu yang berangkatnya dari situ. Berangkatnya dari situ. Tadi saya tertarik dengan siapa tadi yang bercerita tadi, yang katanya dipinta untuk cari masalah. Siapa tadi? Siapa tadi ya? Saya lupa tadi yang dari, ingat Bapak Ibu siapa tadi? Ah, itu. Sebenarnya itu. Jadi berangkatnya dari masalah. Berangkatnya dari masalah tadi. Di mana masalah itu merupakan hasil dari diagnosa organisasi. Hasil dari diagnosa organisasi. Jadi Bapak Ibu, hal pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan diagnosa kondisi dan kebutuhan organisasi untuk mendapatkan permasalahan. Ya, jadi cari masalah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu susah untuk menemukan masalah di tempat kerjanya, Bapak Ibu gampang cari masalahnya. Atasan dilawan gitu, bikin keributan, dapatlah Bapak Ibu nanti masalah kan? Ya dapat Jamur ya. Iya kan cari masalah. Ya dapat Julius ya, cari masalah kan? Oke, bukan konsepnya bukan seperti itu. Ya, oke. Nah, langkah dalam melakukan diagnosa organisasinya, yang pertama Bapak Ibu harus mengetahui apa itu masalah. Mengetahui bahwa memang ada masalah, menyadari memang ada masalah. Menyadari memang saat ini kita ada masalah, ya. Kemudian kenali masalah tersebut. Kenali masalah tersebut. Iya. Kenali masalah itu, ya. Jangan dihindari tapi dikenali. Kemudian yang ketiga, identifikasi faktor penyebabnya apa. Kenapa masalah itu sampai timbul? Apa yang menyebabkan adanya masalah ini? Dan yang keempat, setelah kita mengenali, setelah kita mengidentifikasi, maka kita mengembangkan rencana penyelesaian. Strategi penyelesaiannya gimana?
Ya, strategi penyelesaian gimana? Kemudian dari strategi-strategi itu kita evaluasi. Ya. Nah, dan kalau dirasa diperlukan, Bapak Ibu bisa mengikuti yang keenam, bisa mengulang kembali proses. Diulang kembali dimulai dari awal. Kalau menurut Bapak Ibu bahwa masalah yang akan diangkat itu kayaknya belum pas, belum sesuai. Kan Bapak Ibu decision maker-nya, Bapak Ibu kan nanti yang agen perubahan, Bapak Ibu yang lebih tahu. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini langkahnya. Yang pertama, Bapak Ibu mengetahui ada kekurangan. Ya. Oke, kan mengetahui adanya masalah. Nah, mengetahui ada masalah, itu Bapak Ibu menyadari bahwa ada kekurangan ya atau masalah dalam kinerja dengan membandingkan kondisi organisasi ini dan kondisi idealnya. Ya. Oke, jadi didapat dengan membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan dengan ya kondisi yang saat ini dengan yang idealnya bagaimana atau kondisi yang diharapkan bagaimana. Nah, caranya bisa melalui dengan menjawab apa ya? Instrumen atau alat-alat pertanyaan item-item pertanyaan-pertanyaan di bawah ini bisa. Atau mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya sudahkah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya? Apakah data dan informasi apa saja yang dibutuhkan? Ya, kemudian apakah komunikasi peserta dengan pimpinan dan bawahan telah dilakukan secara teratur? Nah, gitu. Ya, ini misalnya gitu. Apakah misalnya di tempat kami apakah kami pernah melakukan evaluasi kinerja sebelumnya? Terus ketika misalnya kami mau meningkatkan kinerja berhubungan dengan pelayanan ini misalnya ya, apakah informasi ini sudah cukup? Apakah ada informasi lain yang diperlukan? Nah, seperti itu. Dan apakah komunikasi? Apakah saya sebagai agen perubahan itu sudah sering melakukan komunikasi baik ke atas ya maupun ke bawah? Ya, top and down. Ya, baik secara ke atas maupun ke bawah. Nah, untuk melakukan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan visual analisis seperti ini. Bisa seperti ini. Visual analisisnya bisa seperti ini. Ya. Bisa ini yang simple saja, yang sederhana. Bisa Bapak Ibu kembangkan dari sini. Ya, saya memberikan contoh yang sederhana saja. Jadi Bapak Ibu lihat dari tusi Bapak Ibu, tusi Bapak Ibu dibaca sebagai apa, misalnya sekretaris misalnya kan, lihat tusinya. Kemudian dari tusi-tusi ini Bapak Ibu lihat kondisi idealnya yang bagaimana. Kondisi yang saat ini bagaimana, sehingga muncul gap. Masalah. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini bisa ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu tusi ini, satu tusi ada beberapa gap. Ya, satu tusi ada beberapa gap. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua bisa satu tusi ini ya terdiri dari satu gap. Ya, satu gap. Kita bandingkan satu per tusi. Bisa seperti itu. Atau bisa juga kondisi ideal dan kondisi saat ini itu mencakup lebih dari satu tusi di sini. Bisa jadi. Oke, bisa jadi seperti itu. Ya. Oke, jadi bisa satu tusi bisa lebih dari satu gap, bisa juga satu tusi satu gap, atau dua tusi dalam satu gap. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ya kita yang ini. Mengenali masalah tersebut kan? Nah, kedua. Nah, mengenali kekurangan dan masalah tersebut dan bagaimana tingkat keseriusannya. Ya. Nah, bisa juga dengan dengan menjawab beberapa pertanyaan atau bisa Bapak Ibu rumuskan sendiri pertanyaannya bagaimana. Ya. Misalnya di mana masalah itu tersebut terjadi. Ya. Apakah internal kita atau di eksternal itu. Kemudian pada kondisi bagaimana? Pada kondisi bagaimana? Saat kapan masalah itu muncul? Selanjutnya bagaimana frekuensi munculnya permasalahan itu? Apakah artinya tingkat keseringannya? Apakah hanya insidental atau dia secara apa ya? Sistematis ya. Oke.
Kemudian, apakah masalah tersebut hanya terjadi pada satu orang atau beberapa orang? Apakah hanya menyangkut satu orang? Ataukah menyangkut beberapa orang? Kemudian, dalam bentuk apa masalah itu muncul? Munculnya masalah itu dalam bentuk apa? Ya. Selanjutnya, bagaimana permasalahan tersebut akan mempengaruhi atau mengganggu proses pencapaian kinerja? Kita merasa terganggu dengan adanya masalah itu. Terganggunya di mana? Nah, terganggunya di mana? Kemudian, siapa saja stakeholder yang terkait? Ya, ini masalah ini berhubungan dengan stakeholder ini. Masalah ini berhubungan dengan stakeholder. Kita bicara tentang dua ya, ada dua hal. Ingat ya di materi keberapa itu kemarin? Agenda 2 ya, atau agenda ketiga stakeholder, agenda 2 ya. Jadi ada internal, ada eksternal. Ada internal, ada eksternal. Ya, apakah yang terkait ini hanya eksternal, hanya dalam lingkup organisasi kita, atau juga dari organisasi yang lain, di luar dari organisasi kita. Oke. Kemudian kita menggunakan alat analisis. Kita menggunakan alat analisis untuk mengenali masalah ini tadi ya. Kita menggunakan alat analisis. Ini ada beberapa contoh analisis, alat analisis, ada APKL, ada USG, ada Astrid. Sebenarnya masih ada ya. Cuma kita ambil yang 3 ini saja dulu, yang sederhana, yang mudah ya. Nah, mungkin sudah Bapak Ibu sudah mendapatkan materi kemarin ya tentang APKL dan USG ya. Oke, kita ulang kembali bahwa APKL itu kita gunakan ketika kita ingin menganalisis ketepatan dan kualitas isu. Apakah isu itu sudah tepat? Apakah isu itu sudah memang benar-benar merupakan suatu isu?